Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Uus Husni Mahmud Askep MSI selaku dosen mata kuliah Komunikasi Terapeutik Keperawatan, serta teman-teman kelas KP24 sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nova Syahrinisa selaku moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri. Yang pertama ada Penia Nurika, yang kedua ada Reski Nabila Febriani, yang ketiga ada Adenela, yang keempat ada Widi Novianti. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai presentasi kali ini dengan materi konsep dasar komunikasi terapeutik. Nah, untuk pendahuluan, komunikasi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Dalam konteks keperawatan, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran informasi, tetapi juga sebagai sarana penyembuhan dan dukungan psikologis bagi pasien. Komunikasi terapeutik menjadi inti dari hubungan antara perawat dan pasien. Melalui proses komunikasi yang efektif, perawat mampu memahami perasaan, kebutuhan, serta harapan pasien, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih manusiawi dan bermakna. Dengan demikian, komunikasi terapeutik adalah fondasi utama keberhasilan asuhan keperawatan. Pengertian komunikasi terapeutik menurut para ahli, yang pertama oleh Widianto tahun 2024. Komunikasi terapeutik adalah proses interaksi antara perawat dan pasien yang bertujuan membantu pasien memahami dirinya dan beradaptasi terhadap perubahan kesehatan. Yang kedua oleh Olva tahun 2025, komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien secara fisik, mental, dan sosial. Yang ketiga dari Zuhroida tahun 2024, komunikasi terapeutik melibatkan hubungan interpersonal yang penuh empati, kejujuran, dan rasa hormat antara tenaga kesehatan dan pasien. Jadi, komunikasi terapeutik adalah proses komunikasi yang memiliki efek penyembuhan, didasari empati, dan dilakukan secara profesional oleh perawat untuk membantu pasien mencapai keseimbangan emosional dan kesembuhan holistik. Kemudian ada tujuan komunikasi terapeutik. Tujuan utama komunikasi terapeutik itu mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Jadi yang pertama itu membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Yang kedua, membantu pasien mengenal dan mengekspresikan perasaan serta pikirannya. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional yang membantu pasien menyesuaikan diri dengan kondisi penyakit. Yang keempat, menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri dalam proses penyembuhan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antara pasien dan perawat dalam perawatan. Yang keenam, membantu pasien menemukan makna dari pengalaman sakitnya sehingga terbentuk penerimaan diri yang lebih baik. Dan komunikasi terapeutik bertujuan tidak hanya menyembuhkan tubuh tetapi juga menenangkan jiwa. Selanjutnya ada fase-fase terapeutik. Yang pertama ada fase prainteraksi, yaitu perawat menyiapkan diri secara fisik, mental, dan emosional. Lalu, mengkaji kondisi pasien dan menyiapkan rencana pendekatan. Yang kedua, fase orientasi. Perawat mulai mengenal pasien dan memperkenalkan diri. Lalu, perawat membangun rasa percaya dan menciptakan lingkungan aman. Yang ketiga, fase kerja, yaitu terjadi eksplorasi masalah dan kebutuhan pasien. Perawat juga mendengarkan aktif, memberi dorongan, serta membantu pasien memahami perasaannya. Yang keempat, fase terminasi. Perawat mengakhiri hubungan profesional secara baik, lalu mengevaluasi hasil interaksi dan memberikan kesimpulan yang positif. Setiap fase ini memiliki tujuan spesifik dan saling mendukung dalam membangun hubungan terapeutik. Selanjutnya ada prinsip utama komunikasi terapeutik. Yang pertama, ada sikap, empati, dan kejujuran. Sikap empati yaitu kemampuan perawat untuk memahami perasaan, pikiran, dan sudut pandang pasien tanpa harus menghakimi. B. Kejujuran. Dalam hubungan terapeutik, perawat harus mampu bersikap jujur terhadap pasien dalam memberikan informasi, menjelaskan kondisi kesehatan, maupun dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan pasien.
Yang kedua, kerahasiaan pasien adalah kewajiban perawat atau tenaga kesehatan untuk menjaga dan tidak menyebarkan informasi pribadi, kondisi kesehatan, maupun data medis pasien kepada pihak lain tanpa izin pasien, kecuali untuk kepentingan tertentu yang sah. Yang ketiga, ada sikap non-judgmental. Dalam komunikasi terapeutik, berarti perawat tidak menilai, mengkritik, atau memberikan label negatif terhadap pasien, baik berdasarkan perilaku, latar belakang, keyakinan, maupun kondisi kesehatannya. Yang keempat, ada konsistensi perilaku dan kata. Dalam komunikasi terapeutik, berarti kesesuaian antara apa yang diucapkan verbal dan apa yang ditunjukkan melalui tindakan atau bahasa tubuh non-verbal oleh perawat. Yang kelima, ada kehadiran penuh dan perhatian tulus. Dalam komunikasi terapeutik adalah kemampuan perawat untuk hadir secara utuh sampai fisik, mental, dan emosional dalam interaksi dalam pasien. Yang kelima, kehadiran penuh dan perhatian tulus. Dalam komunikasi terapeutik adalah kemampuan perawat untuk hadir secara utuh fisik, mental, dan emosional dalam interaksi dengan pasien, serta memberikan perhatian yang benar-benar tulus dan tanpa pamrih kepada pasien. Artinya, saat berkomunikasi dengan pasien, perawat fokus sepenuhnya pada pasien, tidak hanya sekedar hadir secara fisik, tetapi juga hadir dengan hati dan empati. Prinsip ini menjaga agar tetap etis dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kemudian ada teknik dasar komunikasi. Yang pertama, ada mendengar aktif. Adalah kemampuan perawat untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, empati, dan pemahaman terhadap apa yang dikatakan, verbal maupun tidak dikatakan non-verbal oleh pasien. Yang kedua, ada klarifikasi dan refleksi. Klarifikasi adalah teknik komunikasi terapeutik di mana perawat meminta penjelasan lebih lanjut dan pasien untuk memastikan bahwa pesan yang diterima benar dan tidak disalahartikan. Refleksi adalah teknik komunikasi terapeutik di mana perawat mengulang atau memantulkan kembali perasaan, pikiran, pernyataan pasien dengan kata-kata sendiri agar pasien bisa menyadari dan memahami perasaannya sendiri. Yang ketiga, dorongan minimal adalah teknik komunikasi terapeutik di mana perawat memberikan respon singkat, sederhana, namun bermakna untuk mendorong pasien melanjutkan pembicaraan tanpa menginterupsi alur pikir atau perasaannya. Yang keempat, diam terapeutik adalah teknik komunikasi di mana perawat dengan sengaja menggunakan keheningan, tidak berbicara untuk sementara waktu sebagai bagian dari interaksi yang bermakna dengan pasien. Yang kelima, memberikan informasi dengan jelas adalah teknik komunikasi terapeutik di mana perawat menyampaikan penjelasan, arahan, atau edukasi kepada pasien secara tepat, jujur, dan mudah dipahami. Lalu di sini ada peran perawat dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama itu ada fasilitator, yaitu membantu pasien memahami diri, dan yang kedua itu ada pendengar aktif, yaitu menyimak tanpa menghakimi. Lalu yang ketiga itu ada edukator, yaitu menyampaikan informasi kesehatan, dan yang keempat itu ada motivator, yaitu menumbuhkan semangat sembuh, dan yang terakhir itu ada kolaborator, yaitu bekerja sama dengan tim dan keluarga pasien. Selanjutnya itu ada etika dan empati komunikasi terapeutik. Yang pertama itu etika menjaga profesionalitas dan tanggung jawab. Lalu yang kedua itu ada empati membuat hubungan lebih hangat dan manusiawi. Dan yang ketiga itu etika tanpa empati itu jadi kaku, dan empati tanpa etika itu jadi tidak terarah. Jadi keduanya itu harus seimbang agar komunikasi terapeutik tetap efektif. Kesimpulannya, komunikasi terapeutik adalah inti dari praktik keperawatan profesional. Melalui komunikasi yang empatik, beretika, dan efektif, perawat dapat membangun hubungan yang penuh kepercayaan, membantu pasien memahami kondisi dirinya, menumbuhkan motivasi untuk sembuh, dan memberikan pelayanan holistik yang menyentuh aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Komunikasi terapeutik bukan sekedar keterampilan, tetapi jiwa dari pelayanan keperawatan yang manusiawi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.